Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saya menyapa saudara yang di rumah, Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita saudara, apapun keadaan kita saat ini, kita tetap mengucap syukur. Sebab kita punya Allah yang besar, amin. Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita memulai ibadah kita saudara, kita masuk dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami, atas jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dimanapun saat ini kami beribadah. Kami percaya hadirat Tuhan yang besar dinyatakan. Berkat-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Mari saudara yang di rumah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa bagi bangsa kita. Saat ini kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Shalom atas Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kami percaya buat setiap apapun yang terjadi atas bangsa kami, seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkat-Mu menyertai para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajaran terendah RT RW. Hikmat daripada Tuhan nyatakan atas para pemimpin kami. Saat ini kami juga berdoa bagi Gembala Pembina kami beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon kami beserta kedua wakilnya, Gembala-gembala yang ada di Rayon 9 Tuhan. Gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu menyertai hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka pelayanan, tanda-tanda heran Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Pengurapan yang baru Tuhan nyatakan atas setiap kami, untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, atas ibadah kami hari ini. Bersama-sama kita katakan amin saudara. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk dalam hadiratnya Tuhan. Makasih Tuhan. Thank you God. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Thank you God. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan
Shekaralabaya Shalom. Oh Tuhan. Shekenaralabata karabara bara 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 bara. Shekaralabara bara 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 bara. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh tinggikan Dia, agungkan Dia. Saudara yang di rumah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, here I am, oh, here I am, Amen. Cause You're my God, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Say, I never know, I never know how much He's worth to see my sin upon death. I never know, I never know how much He's worth to see my sin upon. Sekali lagi, I never know, I never know how much He's worth to see my sin upon death. Kita bangun berdiri saudara. Here I am to worship. Come on. Yang di rumah angkat suaramu, angkat tanganmu. Ya. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to. Sekali lagi, here I am to worship. Here I am to bow down. Yeah. Here I am to say that You're my God, altogether lovely, altogether wonderful to me. Kita sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu menyertai setiap kami. Kami percaya oleh darah anak domba Allah, kami sudah ditebus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang yang di rumah kita bangkit berdiri saudara, kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama. Sekarang kau tiba. Katakan keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa
para pendakwah kita. Mari angkat tanganmu. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang kau tinggal, amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, mana dari lemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh, katakan saya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh, katakan saya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kita katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara silakan kembali duduk dalam hadiratnya Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata,
apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara. Sekali lagi kita akan membacakan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom saudara. Adakah saudara yang di bulan ini yang berulang tahun? Ada? Kalau yang berulang tahun bisa angkat tangan? Oh iya, puji Tuhan. Kalau begitu saya akan
berdoa bagi saudara pada pagi hari ini di ibadah ini. Ayo, yang berulang tahun angkat tangan, yang ada di kiri kanannya bisa mengangkat tangan dan mengarahkan untuk yang berulang tahun. Baik, saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini hamba-Mu berdoa bagi yang berulang tahun di bulan ini, Bapa. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri, dan berkat Tuhan melimpah untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kedewasaan penuh menyertai anak-anak-Mu, bahkan bagi yang pelajar atau yang sedang studi dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Bagi yang sudah bekerja, kami katakan dalam nama Yesus, pekerjaannya juga dibuat berhasil, dan apa saja yang dilakukan, nama Tuhan dimuliakan. Diberkati, khususnya diberkati kesehatan. Kami katakan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, bahkan COVID-19 pergi dalam nama Yesus. Kami katakan oleh pilu-pilu darah Yesus, kami semua sehat, sembuh. Dan biarlah anak-anak Tuhan yang berulang tahun di bulan ini, Tuhan tambahkan berkat dengan segala kelimpahan. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Kita masuk di dalam pengumuman. Pengumuman hari ini yang pertama, ibadah GBI Lebak Wangi masih diadakan secara online dikarenakan adanya peningkatan COVID-19 di negara kita. Nah, ibadah online yang saudara dapat mengikuti sebagai berikut. Pertama, ibadah anak online setiap hari Minggu jam 8 pagi di channel YouTube GBI Lebak Wangi Parung. Harap Bapak Ibu atau jemaat dapat mendampingi anak-anaknya untuk memastikan mereka beribadah dengan ibadah anak online setiap jam 8 pagi. Yang kedua, ibadah raya Minggu online ya, untuk umum dewasa diadakan setiap hari Minggu jam 9 di channel YouTube GBI Lebak Wangi Parung, juga Facebook serta Instagram GBI Lebak Wangi. Nah, saudara, persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, saya berharap sebelum jam 9, saudara bisa mempersiapkan dengan baik. Karena kita akan masuk di dalam ibadah kudus kita. Untuk pelaksanaan ibadah online, akan kita evaluasi setiap bulannya. Berdasarkan situasi dan kondisi meredanya penyebaran COVID-19. Apabila kondisi sudah memungkinkan, nanti kami akan mengumumkan kembali ibadah on-site atau ibadah tatap muka. Yang kedua, mari jemaat kita siapkan taburan kita yang terbaik untuk Tuhan. Baik itu persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur. Ya. Saya akan berdoa dan saudara mengikuti. Mari kita angkat amplop kita. Saya akan berdoa dan saudara mengikuti. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin menabur yang terbaik dari apa yang telah kami terima dari Engkau. Kiranya taburan kami ini dapat menyenangkan-Mu. Dan apa yang telah kami tabur, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, kami percaya akan menuai berkelimpahan. Bahkan berkat yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, ucapan syukur via bank, dapat mentransfer ke rekening sebagai berikut, yaitu BCA atas nama GBI Lebak Wangi Parung, dengan nomor rekening 31901444401, dan bukti transfer harap dikirim via WA ke Ibu Kori. Nah, bagi saudara yang ingin menabur secara tunai, dapat menghubungi
Ibu Kori. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah menabur secara rutin. Kiranya berkat melimpah menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Yang ketiga, pengerja dan jemaat wajib aktif dalam KUL, Community of Love. Baik KUL Family dan juga KUL via media seperti Zoom dan juga WA video call. Untuk KUL tatap muka masih ditunda dahulu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan bagi bahan sharing dapat menghubungi Ibu Utami atau gembala-gembala KUL terdekat. Yang terakhir, dikarenakan masih meningkatnya kasus COVID-19 di negara kita, diimbau Bapak, Ibu, Saudara tetap menjaga kesehatan. Banyak berdoa dan tetap percaya kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Amin, Saudara. Nah, supaya kita dapat menekan penyebaran COVID-19, jangan lupa menerapkan 6M, yaitu apa, Saudara? Memakai masker. Setiap keluar rumah, kami menganjurkan Bapak Ibu harus menggunakan masker. Lalu yang kedua, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan yang terakhir, mempersiapkan diri untuk divaksin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saudara. Mari saya undang sekali lagi yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah, penyertaan Tuhan memenuhi kami semua saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami semua pada pagi hari ini. Urapi kami Tuhan. Kami sudah diberkati melalui pujian penyembahan, Voice of Pentecost. Bahkan hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala roh-roh yang tidak berkenan kami bersahati dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus saja yang bekerja dan menyertai kami. Sertai Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Tema khotbah saya hari ini adalah kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sekali lagi, kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, kita bisa mengingat kembali cerita ini, yaitu kebenaran firman, di mana suatu hari Paulus dan Silas sedang melayani gerejanya di daerah Filipi. Dan oleh karena sesuatu hal, mereka harus masuk penjara. Dan saat setelah didera, bahkan dipukul habis, ya pokoknya begitu sakit dipukulin, ya, dan akhirnya dipenjara. Tapi apa yang terjadi? Dalam kondisi seperti itu, Paulus dan Silas menaikkan doa, pujian, dan penyembahan kepada Allah. Dan setiap orang yang di situ terdengar. Dan apa yang terjadi, saudara? Goncangan, yaitu apa? Gempa bumi hebat terjadi. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ternyata di dalam kuasa doa dan pujian penyembahan, ya, di dalam doa pujian penyembahan ada kuasa. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita memperoleh kuasa dalam doa pujian penyembahan? Yang pertama, kita harus percaya Tuhan menyertai langkah kita. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 16 sekali lagi dari ayat 16 sampai 18. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara, saat itu Paulus dan Silas sedang melayani jemaat Tuhan yang tadi saya katakan di kota Filipi. Dan dalam perjalanan ke tempat sembahyang itu, saudara, atau ke bait Allah itu, atau ke sinagoga waktu saat itu, ya, ada seorang perempuan yang dikuasai oleh roh tenung. Dan dia, ya, mengatakan kepada Paulus dan Silas, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ternyata saudara, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara, dan kita dipakai oleh Tuhan, iblis itu tahu. Ya, dan iblis ya ingin mengganggu kita. Nah, kembali lagi saudara, saya katakan, kita nih kalau sebagai pengikut Kristus,
kembali kita ini menjadi sasaran utama iblis seperti Paulus dan Silas. Ya. Tetapi saudara, Paulus Silas bisa membuktikan bahwa saat itu kuasa Allah ada di dalam hidupnya. Ya, kuasa Allah dalam hidupnya. Sehingga dia mengatakan, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. Dan wanita itu dibebaskan. Di dalam firman Tuhan yang lain, di Matius 28 ayat 20a dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya katakan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai senantiasa, sampai akhir zaman. Oleh sebab itu saudara, gak perlu khawatir kita. Dalam kondisi apapun, Tuhan pasti akan menyertai kita. Nah, buktikan bahwa kuasa Allah menyertai kita. Ya, kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu percayalah, Tuhan menyertai langkah kita. Yang kedua, bagaimana kita memperoleh kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Yang kedua, kita akan memperoleh tantangan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, tantangan itu pasti ada, saudara. Mari kita lihat yuk. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 24. Apa yang terjadi dengan Paulus Silas? Mari kita baca sama-sama 2-3. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah-perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki-kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Yang tadi saya katakan, sesudah Paulus Silas mengusir roh tenung dari perempuan tersebut, apa yang terjadi? Dia menghadapi tantangan. Bahkan dia diadukan ke penguasa setempat. Setelah itu, banyak orang yang menentang mereka. Ya, mereka dikoyakkan pakaiannya dan saya percaya tubuh mereka juga dipukuli. Dan begitu pula didera berkali-kali. Dan akhirnya dilemparkan ke penjara. Dan ditaruh di ruang penjara yang paling tengah. Dan dibelenggu kakinya. Ini merupakan penjara untuk orang yang paling jahat pada saat itu, saudara. Saudara, kembali, kehidupan kita hari-hari ini juga memperoleh tantangan. Dan saya percaya tantangan kita belum seberat Paulus dan Silas, saudara. Paulus dan Silas tantangan yang begitu luar biasa. Ya, bahkan dipukulin secara fisik, ya saudara, secara roh juga, saudara. Tertekan mereka. Ya, tetapi kembali seperti di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Firman-Nya mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, di sini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, percayalah, tantangan seberat apapun, bahkan dampak dari pandemi COVID-19 ini, kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Ia akan memberikan jalan keluar, dan kita dapat menanggungnya. Amin, saudara.
Dan yang ketiga, saudara, bagaimana memperoleh kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Yang ketiga, bagaimana memperoleh kuasa dalam doa, pujian, penyembahan. Yang ketiga, kembali, naikkan doa, pujian, dan penyembahan bagi Tuhan. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 16, 25, 26. Sekali lagi, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, saya tahu saudara, dan kita bisa merasakan begitu sakitnya tubuh Paulus dan Silas. Tetapi pada tengah malam, mereka hanya bisa naikkan doa, pujian, dan penyembahan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, gempa bumi terjadi. Saat itu penjara-penjara goyah. Bahkan kepala penjara ingin bunuh diri, saudara. Ya, ingin menghunuskan pedangnya ke tubuhnya. Karena kalau enggak dia akan mendapat hukuman, saudara. Tetapi Paulus dan Silas mengatakan, jangan engkau bunuh diri. Dan saat itulah kepala penjara dan seluruh isi keluarganya bertobat karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga saya percaya banyak orang yang saat itu statusnya hukuman, juga banyak yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kembali lagi, dalam hidup kita ini saya percaya tantangan juga banyak. Imbas dari COVID-19 kita tergoncang. Tapi mulai hari-hari ini saudara, naikkan doa, pujian, penyembahan. Ini DNA gereja kita saudara. Ayo setiap pagi 30 menit, naikkan doa, pujian, penyembahan. Lalu masuk di dalam doa-doa kita. Setelah selesai itu, baca Mazmur 91. Saudara, kembali, kalau kita melakukan setiap hari, bahkan setiap bulan, bahkan setahun, saudara, saya percaya ada kuasa yang memberikan dampak, saudara. Dan dengan doa, pujian, penyembahan, hadirat Allah yang kuat melanda tempat kita. Bahkan nanti lihat Tuhan, saudara, pertobatan jiwa-jiwa terjadi di sekitar kita. Akan banyak orang yang bertobat, berseru-seru, Yesus Kristus Tuhan. Karena melalui doa, pujian, penyembahan, Roh Kudus melawat mereka, menjamah mereka. Hari-hari ini orang-orang di luar kita banyak yang bertobat. Dan akhirnya mereka menjadi saksi Kristus, saudara. Kita nggak perlu bersaksi, tetapi melalui doa itu, saudara, menjamah mereka. Akhirnya mereka yang bersaksi. Karena seperti firman Tuhan mengatakan, yang menanam, menyiram, dan juga sebelumnya yang menabur, berkatnya sama, saudara. Ayo, lakukan bagian kita. Melakukan kehendak Allah di zaman ini. Yaitu menjadi saksi Kristus. Melalui apa? Melalui doa, pujian, dan penyembahan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Jemaat dapat menyiapkan roti tawar ataupun biskuit sebagai ganti roti perjamuan, dan juga sirup merah atau air teh sebagai ganti anggur perjamuan. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Firman Tuhan mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Orabaya sandarabaya si, iralalabaya sandaralab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 aya. Oralabaya si. Kuduskanlah Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Orabaya sikaralabaralabarala. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni apabila ada kelemahan dan kekurangan kami. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Kami juga mengampuni orang-orang yang telah melukai kami. Kami mengampuni dan memberkati mereka Tuhan. Kami mengampuni Tuhan, kami mengampuni. Kuduskan setiap roti dan anggur yang hendak kami terima di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan ucapan syukur yang kita terima dengan mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur Tuhan. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara, di bulan ini, di bulan September, gereja kita berulang tahun yang ke-20. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan, gereja ini boleh ada sebagaimana kasih-Nya Tuhan kepada kita. Tetapi karena saat ini kita juga tidak bisa ibadah onsite atau tatap muka, jadi kembali saudara, kita merayakannya secara online.
Saya di sini hanya berdua dengan Ibu Utami, ya, yang lain tidak bisa datang, tapi bisa melalui di rumah masing-masing, ya, kita merayakan dan dengan memotong kue ini sebagai tanda rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan juga saya mau bertanya, adakah di bulan September ini yang berulang tahun? Bisa angkat tangan? Oh, puji Tuhan. Ya, ayo sama-sama, ya, sama-sama kita merayakan ulang tahun. Ya, kalau gereja ke-20 tahun, saudara boleh ditambahkan umur 1 tahun, semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Ya, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau baik. Gerejamu sudah Engkau pimpin selama 20 tahun Tuhan. Perjalanan hidup dari gereja ini. Semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Engkau sudah memimpin kami, bahkan jemaat-Mu yang Kau percayakan di GBI Lebak Wangi, semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Bahkan kami juga sudah mempunyai gedung, yaitu permanen, semua juga karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya kami ucapkan syukur. Biarlah melalui umur kami 20 tahun ini, gereja-Mu semakin dipakai Tuhan, dahsyat, luar biasa. Bahkan hari-hari ini tuaian besar sedang terjadi untuk gereja-Mu. Di mana gereja ini ditempatkan atas kota kami, biarlah menjadi dampak dan menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, yang berada di rumah dan dimanapun berada. Saat ini kami katakan umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri, berkat melimpah menyertai saudara. Diberkati dalam usahamu, diberkati dalam studimu, dan kesehatanmu, semuanya, keluarga juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Dan kami percaya kedewasaan penuh terjadi untuk kehidupan keluargamu. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan semakin mencintai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk umur 1 tahun gereja-Mu ini. Kami mengucapkan syukur dengan acara yang sederhana, yaitu pemotongan kue. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, yang di sini yang memotong saya dan Ibu Utami. Saudara dari rumah juga boleh ya ikut juga memotong secara ya virtual juga ya saudara. Yuk kita potong sama-sama. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iya, oke. Baik. Yuk kita beri tepuk tangan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita ucapkan syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segala keterbatasan kami mengucapkan syukur kepadamu. Dan sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Dan kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing di hari Minggu ini. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami. Mari saudara kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat berlimpah-limpah, berkat kasih karunia dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan indah oleh Allah Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.